Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pada hari ini? Selamat datang di GBI Victorious Family Online Service. Pada ibadah kali ini, kita akan dilayani bersama oleh hambanya Pastor Feba Afan. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan juga menerima kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pujian sembah syukur kami bagi haleluya. Segala puji bagi Engkau layak terima setiap penghormatan, Engkau layak terima setiap pengakuan, dimuliakan, ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama di tempat ini, saat ini, dalam ibadah-Mu, kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih Tuhan, nyata. Kami rasakan kebaikan Tuhan, kami rasakan kemurahan Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan.
hari ini kami mau siap diberkati. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua ada di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasih Tuhan Yesus, Shalom. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar firman Allah. Tuhan Yesus yang luar biasa, ajaib, kami bersyukur, kami bersama keluarga kami ingin memuji, menyembah, bahkan kami sudah memuliakan Engkau. Saat ini kami mau duduk tenang, mau dengar firman Allah. Kami siap diberkati dengan kuasa kesaksian firman Allah yang mendewasakan kami, bahkan mengerti setiap rencana Tuhan. Berbicara buat setiap kami, pakai kami berdua untuk menyampaikan isi hatimu. Engkau dimuliakan dan ditinggikan di dalam pemberitaan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Jemaat kasihan Tuhan Yesus, luar biasa sampai hari ini kita masih di rumah bersama-sama keluarga. Suatu hal yang ajaib dan kita rasakan bagaimana suatu perubahan yang sepertinya kayaknya dulu belum pernah kita lakukan. Mungkin kayaknya sulit untuk kumpulkan keluarga, untuk kita sama-sama duduk mendengarkan firman Allah. Tetapi hari ini kita lihat sampai hari ini Allah izinkan kita, bahkan kita dipaksakan untuk siap menghadapi keadaan yang kita hadapi. Kita masuk dalam keadaan new normal dan saya percaya di dalam keadaan new normal kita bisa lakukan. Kita anak-anak Tuhan yang dipercayakan Allah. Oleh sebab itu tema hari ini adalah harus bisa. New normal bukan suatu alasan, kendala untuk kita mengatakan tidak bisa. Kita lihat keadaan situasi di luar memang tidak mudah. Kita mau pergi keluar saja, kita harus
naik pesawat dengan begitu banyak protokol yang harus kita lakukan. Tapi kita bisa. Kita mau keluar pun, kita nggak bisa seenaknya. Harus tetap pakai masker, tapi kita bisa. Bahkan di dalam pekerjaan pun kita lihat keadaan ekonomi saat ini. Kelihatannya sulit. Kita harus mendapatkan proyek. Tapi ketika kita mau mengapply untuk dana, kayaknya susah sekali. Tapi kita harus bisa. Bahkan sepertinya bagaimana kita mau cari proyek. Situasi membatasi kita, tapi harus bisa. Oleh sebab itu hari ini, ayo kita sama-sama lihat bagaimana supaya kita bisa dalam menghadapi new normal. 2 Korintus 1 ayat 19b sampai dengan 20. Bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin, amin saudara. Lihat, Yesus aja ajarin kita. Di dalam Yesus hanya ada kata ya. Nggak ada kata nggak bisa buat Yesus. Bisa, maka itu kita harus sama-sama aminkan. Ada 4 hal penting buat jemaat dan kami semua di tempat ini. Di mana kita bisa lewati new normal. Untuk memiliki berkat, kita bisa lewati new normal. Untuk kita dipulihkan keluarga kita. Sekalipun ada keadaan-keadaan yang tidak bisa, yang tidak biasa, tapi kita bisa. Ada 4 hal yang saya catat, bahkan kita renungkan sama-sama hari ini. Bagaimana supaya kita bisa katakan ya bisa. Dalam situasi seperti saat ini. Keadaan di luar begitu mengerikan. Tadi sebelum kita lihat keadaan ada yang demo di sana, demo di sini, demo. Pekerjaan ini susah tapi demonya banyak benar. Bahkan gak cuma demo. Kayaknya sepertinya mau kerja gak bisa, keluar gak bisa. Kumpul gak bisa, mau nikah aja gak semudah yang seperti waktu itu. Teman cerita, ada bikin undangan, menangis karena apa? Mau foto aja diatur. Bahkan kita mau ibadah juga tidak mudah. Tapi lihat, firman Tuhan ajarkan kita buat Yesus tidak ada kata tidak bisa. Yang pertama, supaya kita katakan ya bisa. Pertama, orang-orang pilihan Tuhan, dia punya kuasa dalam menghadapi situasi apapun. Sesuatu yang tidak nyaman pun Tuhan kasih kita kuasa. Matius 28 ayat 18. Dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Lihat, ada kuasa buat Bapak Ibu. Nggak usah takut. Nah, akibat kuasa itu, maka kita semua punya keberanian. Kita berani melangkah. Kita berani menghadapi hidup yang katanya orang di luar sulitnya luar biasa. Saya pengusaha sampai hari ini. Kami berdua baru melewati COVID. Positif. Anak saya juga positif. Supir saya positif. Karyawan saya juga positif. Tapi buktinya sekarang kita sehat. Satu kantor dicek tiap minggu. Kami negatif. Bahkan pekerjaan gak berubah. Karena apa? Karena kita punya kuasa. Dan akibat kuasa itu Allah kita berikan kita keberanian. Lihat ayat 26-nya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Gak usah takut, itu Alkitab loh yang bilang. Gak usah takut. Sesuatu yang kelihatannya gak bisa kita tembusi. Bagi Allah gak ada yang tertutup, bagi Allah tidak ada yang kalau Allah mau buka dia buka, kalau dia mau tutup dia tutup. Gak ada yang sulit buat Yesus. Nah, kita punya kuasa itu. Bahkan akibat yang kedua, ketika Yesus beri ke saudara dan saya kuasa. Nanti kita akan dengar kesaksian suami saya yang kena positif. Saya juga kena pada waktu itu. Di tengah-tengah keadaan positif. Di tengah-tengah kita sepertinya kita harus takut. Apalagi bulan Maret baru awal-awalnya. Tapi buktinya Yesus kasih kuasa yang luar biasa. Orang yang punya kuasa dari Allah, dia punya pengharapan yang baru. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berita-berita tentang COVID sepertinya waduh, kalau kita kena COVID positif, kematian sudah menunggu kita. Keluarga kita pun, saya dalam keadaan satu rumah, virus ada di situ. Anak-anak saya dan pembantu ada 14 orang.
Di luar katanya tidak boleh keluar. Kalau kita pegang itu akan kena. Nah saya Bapak Ibu, apa yang saya pegang di meja, tiba-tiba anak-anak megang. Bahkan tangga, apa enggak mengerikan. Kalau kita ikuti berita-berita. Bahkan gagang pintu, saya pegang, anak saya pegang. Saya masih positif. Di dalam kamar suami saya terkurung. Tapi firman Tuhan bilang, kenapa kamu harus takut? Dengan satu virus yang katanya orang akan menghancurkan, akan membunuh jiwa. Takutlah kepada Yesus. Itu kunci pertama supaya kita bisa lewati COVID ini. Dan ini yang kami miliki. Kami hanya takut kepada Allah. Kami tidak takut kematian. Kalau Yesus izinkan kami berdua satu keluarga hidup. Bahkan berita orang, waduh di Semarang satu keluarga meninggal. Bahkan di Jakarta ada gosip lagi. Orang bilang, waduh ini bagaimana kalau kira-kira satu keluarga. Karena hampir anak juga kena. Tapi kami takut Yesus. Kami tahu hidup kita sekarang ini adalah rencana Allah. Dan kalau Yesus mau panggil kita, pasti Allah punya rencana yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga saudara, kenapa kita tidak boleh, kenapa kita bersyukur ketika kita dapat kuasa. Ada kuasa yang kita miliki. Yang ketiga, kuasa yang Tuhan berikan. Memberikan kita pengertian untuk melewati badai-badai yang kita hadapi. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin, amin. Jelas sekali. Inilah hidup kita. Apa yang perlu kita takuti? Kita punya kuasa. Dan itu sebabnya. Karena kami punya kuasa. Maka kami sekeluarga ketika kami mengalami COVID. Kami hanya bangun mesbah doa. Dan itu saya alami ketika saya mengalami COVID. 2,5 bulan saya diisolasi di dalam rumah. Sebagai manusia saya juga ada rasa ketakutan, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi puji Tuhan saya bersyukur punya keluarga yang luar biasa. Dia selalu memberikan semangat kepada saya. Dan satu hikmat yang Tuhan taruh pada saya khususnya, yaitu dengan doa. Dengan doa. Karena ketika saya di dalam kamar sendirian, nggak ada yang bisa saya lakukan selain hanya berdoa, baca Alkitab. Dan di situ dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Jadi jelas, ketika Daud mengalami ketakutan, dia merasa terjepit. Karena dia mengalami situasi yang tidak dia bayangkan. Ketika dia kembali ke daerah yang dianggapnya nyaman, daerah Ziklag. Ternyata daerah di tempat yang aman tersebut terbakar, dibakar oleh musuhnya, dan dia mau dilempari batu oleh prajuritnya, dan dia merasa terjepit, dan dia minta kepada Imam Abiatar untuk minta baju efod. Baju efod itu adalah jubah doa. Amin, amin. Dan ketika dia berdoa, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yes. Dan dia bisa minta kepada Tuhan, apakah aku akan mengejar musuh yang sudah 3 hari itu. Dan Tuhan katakan, kejar maka kamu akan mendapatkan. Dan ketika kita melakukan doa, ketika kita bersekutu hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban. Dan jawaban Tuhan tidak akan pernah salah. Bahkan saya lihat ketika suami saya tergeletak di dalam kamar, terkurung di kamar selama 2 bulan. Gak tahu meminta tolong dengan siapa ya. Saya sakit, dalam keadaan sakit. Panggil dokter tidak bisa. Gak ada yang mau datang. Tapi lihat sekarang, lihat hari ini. Bagaimana seluruh keluarga kami dipulihkan. Kami hanya bangun mesbah doa dalam keluarga. Ada mesbah doa karena ketika kita berteriak dengan Allah, gak mungkin Allah tutup telinga. Dia terbuka buat Bapak Ibu. Ketika kita berteriak untuk usaha kita, dia dengar. Ketika kita berteriak untuk keluarga kita, dia dengar. Ketika kita berteriak untuk penyakit COVID kita, Yesus dengar Bapak Ibu. Dan ketika Allah dengar, maka lihat apa yang terjadi. Allah memberikan hikmah.
Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kesabaran, Allah memberikan pengharapan yang baru. Sebagaimana tadi kita lihat, Daud menjadi kuat. Dan yang ketiga, bagaimana supaya firman Tuhan katakan, saya bisa. Kita bisa dengan new normal ini. Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa saudara dan saya, kita bukan orang-orang biasa. Kita spesial di mata Tuhan. Dari ujung bumi, Yesaya 41:9, Tuhan pilih dan saya. Bahkan dikatakan dari saya dalam Yesaya, engkau berharga di mata. Sangat berharga. Nah itu sebabnya Allah tidak bisa membiarkan Bapak Ibu dan saya. Dia berikan kita suatu talent. Ada suatu talenta yang mungkin seringkali diri kita pun tidak mengerti. Tapi Allah berikan talent itu buat kita. Matius 25 ayat 15 katakan demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, lihat, Allah kita nggak egois. Dia izinkan kita hidup di dunia ini. Kita dimodali dengan satu talent. Memang tiap kita beda-beda talentnya. Tapi setiap orang punya talent itu. Dan talent itu memberikan kita hikmat untuk kita hidup. Talent itu memberikan kita semangat. Ketika kita butuhkan saat ini, kita punya semangat. Yang orang bilang gak bisa, melalui talent yang kita punya, kita bisa. Talent itu membuat kita dipromosikan. Keadaan mempromosikan kita karena talent yang Bapak Ibu punya. Itu sebabnya saya bilang, Mas suami kita pengusaha, saya di dalam keadaan yang sepertinya sulit. Gak ada kata gak bisa. Kita punya hikmat, kita punya goodwill, kita punya karunia yang Tuhan taruh di dalam tangan kita. Di dalam pikiran kita. Ayo kita bangkit, ayo kita kerja, ayo kamu harus bangkit dari tempat tidur. Kamu harus bisa hidup, kamu harus. Karena apa? Karena ada pekerjaan yang menunggu kita. Ada jiwa yang menunggu kita, ada pelayanan yang menunggu kita. Dan benar Bapak Ibu, luar biasa di tengah-tengah keadaan COVID begini, yang harusnya pekerjaan kita kami tertutup. Bapak Ibu untuk kemuliaan Allah, pintu-pintu kami terbuka. Pekerjaan kami tidak berubah. Kami diberkati, diberikan pekerjaan-pekerjaan yang memang sampai hari ini belum selesai. Tapi kami semua sampai di kantor saya bilang, wow, dalam keadaan situasi gini, dalam keadaan orang sulit, kita diizinkan untuk dipercayakan pekerjaan-pekerjaan. Itu sebabnya nggak berhenti Bapak Ibu, kita kerja. Tapi new normal membuat saya berhenti sore. Tidak seperti dulu lagi, kumpul lagi dengan keluarga. New normal membuat saya lagi, ayo kita berdoa sama anak-anak. New normal membuat kami menjaga kesehatan, tidak sembarangan hidup. New normal membuat kami menghargai waktu yang Allah berikan. Dan yang keempat, firman Tuhan Yesus katakan, kamu bisa. Kita bisa lewati hidup ini. Karena apa? Karena Allah kasihkan kita teamwork di dalam kehidupan kita. Dan itu memang saya mengaminkan betul. Nggak ada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan tanpa kita kerjakan bersama. Yes. Ada kebersamaan di dalam kita mengerjakan sesuatu. Ada teamwork. Yeah. Dan saya lihat di situ ketika kami sekeluarga ada unity, ada doa bersama, ada misbah keluarga. Itu yang menjadikan kami menjadi kuat dan kami bisa melakukan dan kami bisa keluar dari penyakit yang selama ini menjadi momok bagi banyak orang. Dan teamwork yang bisa kita lihat di dalam firman 2 Tawarik 20. Ketika Yosafat mendengar bahwa ada suatu laskar besar dari Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Menim bersatu untuk menyerang kepada Yosafat. Dan yang Yosafat lakukan, Yes. dia hanya mencari Tuhan. Dia juga ada rasa ketakutan, dia ada rasa kekhawatiran. Ya. Tapi yang keputusan yang paling yang dilakukan oleh Yosafat, dia mencari Tuhan.
Dan ketika dia mencari Tuhan, dia bukan hanya sendirian. Dia mengajak seluruh pasukannya. Ya. Ini saya lihat luar biasa. Biasanya saya dari militer, yang namanya orang untuk maju berperang itu pasti akan menyiapkan pasukannya. Tetapi Yosafat bukan menyiapkan dengan senjata dan sebagainya, tapi justru memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin, amin. Dan ketika dia lakukan itu, Allah turut bekerja, Yes. Allah turut berperang, Amin. dan kemenangan yang dia terima. Ya. Bani Amon, Bani Moab kalah, dan kekalahan mereka menjadi bangkai, dan bangkai itu memberkati dari Yosafat. Amin, amin. Saudara lihat, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ada satu tim doa berdiri bersama-sama untuk mempersiapkan peperangan itu. Dan akibatnya benar tadi firman Tuhan. Ketika satu teamwork bekerja sama, lihat ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan padamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, teamwork itu menggerakkan hati Allah. Bapak Ibu lihat, ketika mereka bangun teamwork, hati Allah tergerak. Bahkan Allah nubuatkan, oke, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Ada janji Allah yang digenapi akibat ada teamwork. Ada satu tim, satu keluarga. Ada satu tim pelayanan gereja. Ada satu tim di kantor bekerja sama, tidak bersaing. Tidak saling gontok-menggontok. Tidak saling menyalahkan. Tidak saling merasa hebat. Tidak saling merendahkan. Tapi sama-sama mereka datang kepada Allah. Dan akibatnya Bapak Ibu lihat. Allah yang berfirman, maka bukan kamu yang akan berperang, tetapi aku Allah yang berperang. Ada janji Allah yang digenapi Tuhan. Dan akibatnya Bapak Ibu, ketika Allah menggenapi janjinya, saudara tahu apa yang terjadi? 2 Tawarik 20 ayat 24. Perkara yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, itu akhirnya menjadi bangkai. Menjadi sesuatu yang tadinya mustahil untuk mereka menang. Tapi lihat, boleh Pak Henry baca ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menampakkan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Amin. Lihat Bapak Ibu, lihat hasilnya. Teamwork itu menggerakkan hati Allah. Dan kalau hati Allah sudah tergerak Bapak Ibu, apa yang kita takuti? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Persoalan apa yang tidak mungkin? Saya lihat. Janji Allah digenapi, Allah berperang. Semua masalah jadi bangkai. Dan akibatnya Yosafat dan timnya, mereka datang bukan untuk berperang, tapi untuk bawa pulang berkat. Bawa pulang kasih sayang Tuhan. Mereka bawa dan bersorak-sorai sehingga ada pujian. Kami lihat saat ini. Kami lewati COVID bersama-sama, satu rumah anak-anak. Waktu suami saya sakit, anak-anak masak buat papanya. Bahkan mereka, anak saya yang laki tunggu di depan pintu, tidur di depan pintu kamar. Padahal punya kamar sendiri di kursi sofa untuk mencatat status papanya. Mencatat bagaimana keadaan oksigen tubuhnya, bagaimana tekanannya, darahnya, bagaimana suhu panasnya. Tiap jam bangun. Anak yang satu, dia sudah dengan baju APD masuk ke kamar untuk bawa makanannya. Bahkan waktu papanya ulang tahun, kita bikin surprise walaupun dia di balik kaca. Kami di sini, ayo kita rayakan papa ulang tahun. Bapak Ibu, kami lihat dalam 2-3 bulan ini
penyakit COVID yang katanya orang menakutkan menjadi pelajaran buat kami, menjadikan satu berkat yang baru buat kami. Dan benar, ketika firman Tuhan kami lakukan, firman Allah ya dan amin. Ketika kami punya teamwork, ketika pertama Bapak Ibu yang kami lihat, kami tahu kami punya kuasa. Allah tidak biarkan kami lewati badai dengan kekuatan kami, tapi Yesus berikan saudara dan saya kuasa. Yang kedua, karena ada kuasa, maka kami selalu bertanya kepada Allah untuk menggunakan kuasa itu. Kami berteriak kepada Allah untuk kami tahu apa yang Tuhan mau. Dan akibatnya, karena ada doa, maka kami mengerti bahwa di dalam tubuh kami ada talent yang Tuhan sudah taruh. Sejak kami lahir, Tuhan sudah berikan talent itu. Dalam kandungan Allah berikan talent itu buat saya. Ketika Dia ciptakan kita di muka bumi, talent itu sudah diberikan. Bahkan yang ketiga, yang keempat adalah, itu sebabnya kami punya teamwork. Ini membuat kami bersama-sama hadapi badai. Akhirnya, yang sekarang kami ceritakan, yang kami angkat pujian, hanya ucapan syukur, mujizat Allah itu nyata sampai hari ini. Sekarang bagaimana dengan jemaat? Pemirsa yang ada di rumah, apa yang kau alami saat ini? Adakah engkau dalam keadaan ketakutan saat ini? Apakah engkau dalam tekanan-tekanan keuangan? Apakah engkau mengalami tekanan-tekanan karena penyakit yang kau alami saat ini? Ataukah mungkin engkau saat ini sedang dipojokkan dengan situasi keadaan yang sulit untuk saudara saya melihat janji Allah. Karena keadaan berubah, total situasi berubah. Tapi hari ini firman dari kekuatan. Saya mau ajak jemaat pemirsa yang dikasih Yesus. Ayo kita aminkan firman ini. Katakan dalam hidup kita, katakan saya bisa. Kata Yesus katakan tidak, ada kata tidak. Kata Yesus hanya ada ya dan amin. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman ini menjadi kekuatan buat kami. Kami berdoa untuk pemirsa yang saat ini dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara situasi keadaan terus menekan, bahkan sepertinya tidak ada pengharapan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini dengan iman. Kami percaya firman itu ya dan amin. Kami percaya kalau kami berdua lewati badai COVID satu keluarga. Dan kami lihat kemenangan, kami lihat berkat, kami lihat janji Allah digenapi. Kami percaya pemirsa juga akan mengalami hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang Tuhan sudah janjikan. Kami terus berdoa untuk jemaat saat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia. Bahkan kami percaya penyakit COVID ini tidak membuat kami menjadi takut. Tapi penyakit COVID ini membuat kami semakin melekat dengan Allah. Dan kami percaya janji Allah, kesembuhan ada. Pemulihan bangsa kami ada. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya pada hari ini. Saya percaya firman disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita ke depannya bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan pada hari ini. Untuk jemaat yang memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui QR Code, transfer rekening, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar berikut ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami telah diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami nggak cuma menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami memberkati pekerjaan pada hari ini. Biarlah kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi, dan persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jemaat, pemirsa yang ada di rumah, kita sudah memuji, menyembah, bahkan kita sudah duduk mendengar firman Allah. Sebelum kita aminkan, selesaikan ibadah ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah janji berkat Allah. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah sanak saudaramu. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan Yesus akan terus mengangkat kau naik dan bukan turun. Bahkan janji Allah, sinar kemuliaannya, pertolongannya akan terus menyinari engkau. Mulai dengan saat ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Amin.